Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Batam sore ini. Sesaat lagi Anda mengikuti Dialog Kentongan di Pro 1 RRI Batam. Selamat mengikuti. Yep. J-Flow right here. VD, drop your voice, come on. Oh, tiada yang hebat dan mempesona.
Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Aziza yang masih menemani pendengar kali ini di dalam segmen Dialog Kentongan ya, di mana kita bisa berbagi informasi dan juga edukasi yang tentu saja bermanfaat untuk semua pendengar. Di sore hari ini pendengar, kita akan membahas topik yang sangat penting untuk kesehatan masyarakat ya pada umumnya, yaitu mengenai mencegah bahaya penyakit TB atau tuberkulosis di Kota Batam. Seperti yang kita ketahui bersama ya pendengar, tuberkulosis ini masih menjadi masalah serius di Indonesia, khususnya di Kota Batam ya. Nah, tapi kabar baiknya penyakit ini bisa dicegah dan bisa disembuhkan asal kita tahu cara deteksinya. Kemudian kita tahu cara pengobatannya dan tentu saja kerjasama antara masyarakat dan juga petugas kesehatan. Di studio Pro 1 RRI Batam sudah ramai ya. Ini ada 3 narasumber cantik-cantik yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di studio Pro 1 RRI Batam. Ada yang paling jauh dari saya nih, ada Dr. Hilda Insyafri, Kepala Puskesmas Tiban Baru. Halo Dr. Hilda, selamat sore. Halo sore Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya dokter ya? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah sehat. Kemudian di sebelah Dr. Hilda ada Ibu Surohimi. Biasa dipanggil siapa Bu? Ibu Emi. Ibu Emi ya, Ibu Emi sebagai apa Bu? Sebagai kader Jumantu. Kader Juru Jumantu. Pemantu Batu. Oke, lalu di sebelah Ibu Emi ada Dokter Ayu. Dokter Ayu, masih tak Ayu nih ya? Iya benar. Selaku apa Dokter Ayu? Saya di Puskesmas Tiban Baru sebagai dokter umum. Alhamdulillah diamanahi sebagai dokter penanggung jawab bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Yang biasa dikenal P2P. Oke, luar biasa sekali narasumber yang hadir di studio di sore hari ini ya pendengar. Dan pendengar, sebelum kita ngobrol bersama dengan ketiga narasumber yang ada di studio, saya ingatkan kembali kalau dialog di sore hari ini interaktif ya Ibu-ibu sekalian. Jadi bagi pendengar yang ingin bertanya kepada ketiga narasumber yang hadir di studio, bisa melalui telepon kami di 0778 463351 atau juga bisa melalui WhatsApp kami ya di 08117781 dan apa yang Anda dengar sekarang juga bisa ditonton di aplikasi RRI Digital ya yang ada di smartphone pendengar dan juga bisa ditonton melalui akun YouTube resmi kami di RRI Batam. Baik, kita langsung mulai saja perbincangannya. Yang pertama tentu saja dari Kepala Puskesmas Tiban Baru ya. Baik Mbak. Ada Dr. Hilda. Dr. Hilda, bagaimana sejauh ini dok kondisi kasus TB di wilayah kerja Puskesmas Tiban Baru ya? Baik. Untuk kasus TB di Tiban Baru sendiri, dari target nasional itu kan kita harus menemukan sekitar 80 sampai 90%. Tapi kenyataannya yang datang berkunjung kan biasanya masalah ini kalau dia sakit baru berobat. Ya, kalau nggak sakit kan nggak tuh. Satu. Yang kedua, di Batam juga banyak pilihan, bisa kemana aja. Jadi yang kita temukan di Puskesmas Tiban Baru itu sekitar 50% yang datang berkunjung. Sedangkan sisanya memang kita harus menjangkau ke masyarakat, harus menjemput bola lah kita katakan seperti itu. Oke, lalu kalau untuk kondisi kasus TB sendiri di Puskesmas Tiban Baru, apakah dalam kondisi yang mengkhawatirkan atau masih tergolong aman, Bu Dokter? Dari kasusnya itu kita sekitar 50% itu masih aman lah, masih bisa yang datang diobati. Yang kita takutkan dia tidak berobat, taunya sudah parah dan nggak bisa kita apa-apain, nah, itu masalahnya. Oh, jadi kalau misalnya tuberkulosis itu kalau sudah parah sudah tidak bisa diobati? Ya bisa menimbulkan kematian. Oke, baik. Lalu sekarang kita ke Dokter Ayu ya, selaku penanggung jawab program P2P ya dokter ya. Dokter Ayu, bisa dijelaskan nggak dokter, gimana sih peran program dari P2P ini dalam menangani kasus tuberkulosis di Batam, khususnya di Tiban Baru ya? Oke, jadi kan P2P itu pencegahan dan pengendalian. Jadi kita nggak hanya mengobati, tapi juga mencegah ya, mencegah tuh mencegah penularan, mencegah kematian, mencegah komplikasi seperti itu. Jadi TBC ini sebenarnya penyakit yang sangat mudah diobati sebenarnya. Oh, sangat mudah. Kalau dia ditemukan dalam baru gitu. Ya, belum ada komplikasi. Misalkan baru batuk-batuk nih ya. Belum ada komplikasi yang berat, belum perlu ke rumah sakit gitu, kita tersedia obatnya dan itu dimanapun kita berobat ya sama obatnya. Seperti itu. Memang sudah ada obatnya paket dari Kemenkes. Nah,
kebanyakan pasien yang memang cepat kita temukan dan kita obati, alhamdulillah ya bisa sembuh seperti itu. Kecuali pasien-pasien yang mungkin memang ada riwayat penyakit lain ya, itu memang agak lebih sulit dan butuh pemantauan khusus. Oke, saya jadi penasaran nih dokter, bagaimana ya cara deteksi dini kalau kita batuk-batuk? Apakah kan nggak langsung TB tuh, harusnya deteksi dini paling mudah yang bisa kita sadari untuk apakah ini batuk biasa atau batuk TB? Oke, jadi sebelum ke situ mungkin kita harus tahu dulu nih sebenarnya sakit TBC itu apa gitu ya. Oke, boleh. Jadi benar masyarakat tuh banyak kan yang wah kayaknya kalau dengar TBC itu yang udah kurus gitu ya katanya, yang pundaknya naik kan dok, katanya saya tuh enggak lah dok kayak gitu kan. Saya ini masih oke kok, masih bisa kerja kayak gitu, banyak yang seperti itu ya. Nah, jadi banyak sih memang gejala-gejala yang itu tadi yang kalau masih awal tuh dia masih ringan. Nah, sehingga saat pasien ini sebenarnya kita suruh atau kita anjurkan untuk mungkin nih TBC nih, mereka sampai nggak terima seperti itu. Nah, jadi yang perlu diwaspadai yang tadi seperti Mbak tanya ya, itu batuk ya pertama. Jadi TBC ini sebenarnya sih nggak harus batuk ya, karena ada TBC yang paru dan TBC di luar paru. Ya, jadi kalau yang batuk tuh biasanya ya TBC paru. Memang 80% dari penyakit TBC itu TBC paru ya. Nah, kalau TBC paru itu ciri-ciri yang paling sering ya batuk. Nah, tapi batuknya bagaimana? Batuknya tuh biasa kronis, lebih dari 2 minggu. Nah, jadi kalau sudah batuk lebih dari 2 minggu, ada baiknya kita periksakan dahak. Seperti itu. Nah, kemudian batuk 2 minggu, setelah itu biasanya ada penurunan berat badan. Nah, penurunan berat badan ini biasanya agak lumayan signifikan nih. Misalkan dia batuk tuh udah sebulan lah ya, misalkan sebulan, tapi berat badannya tuh selama sebulannya turunnya sampai hampir 10 kilo misalkan. Berarti memang drastis ya? Iya, drastis. Terus kemudian ada keringat malam, kemudian lemas, gak nafsu makan, pokoknya bawaan badannya tuh beda gitu ya. Terus demam-demam, sering demam, hilang, timbul, meriang-meriang seperti itu. Nah, kalau sudah begitu, yaitu kita harus mencurigai ke arah TBC. Nah, cara deteksi dini yang paling mudah selain dari gejala itu tadi ya pemeriksaan dahak. Pemeriksaan dahak. Iya. Oke. Jadi memang dari batuk yang memang sudah nggak sembuh-sembuh selama 2 minggu awalnya ya dok berarti? Iya, betul. Oke. Lalu sekarang kita ke Bu Emi, ini sebagai kader Jumantuk ya. Bu Emi bisa dijelaskan dulu nggak ke pendengar Jumantuk itu apa sih sebetulnya? Ya, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. kader Jumantuk, artinya juru pemantau batuk. Pemantau batuk. Oke. Nah, kader pemantau batuk ya. Nah, di sini kami dari Puskesmas Tiban Baru sangat berbangga adanya sistem Jumantuk untuk kader. Kalau nggak ada Jumantuk mungkin kami tidak bisa membantu atau memperpanjang tangan mengenai TBC ini. Oke. Jadi tugas Bu Emi nih selaku kader Jumantuk itu bersama rekan-rekan pasti nggak sendiri kan ya? Itu seperti apa Bu dalam membantu pemberantasan TB khususnya di Tiban Baru? Contohnya kan kami udah memang ada SK-nya Jumantuk dari Puskesmas Tiban Baru. Nah, itu untuk penemuannya pasien di masyarakat. Contohnya misalnya ibu-ibu ada PKK, ibu-ibu pengajian. Nah, mereka sering adakan perkumpulan. Nah, di situ kan saya sering bergabung ke masyarakat. Jadi saya dapat informasi kalau ada pasien yang batuk-batuk, mereka ke saya. Contohnya gini, Bu Emi, saya mau nanya, saya bilang, ada tetangga saya yang udah batuk-batuk selama 2 minggu tidak sembuh-sembuh, itu bagaimana caranya ya gitu. Nah, jadi karena saya udah di SK-kan jadi Jumantuk, saya datengin lah ke rumah mereka. Saya tanya siapa yang batuk, batuknya gara-gara apa. Nah, jadi mereka istilahnya curhat ke saya. Bagaimana caranya Bu, saya ini udah batuk 2 minggu dan ada juga saya penyakit lain. Nah, jadi dengan informasi itu saya sebagai Jumantuk langsunglah melapor ke Puskesmas. Kebetulan kami di sini ada Bitly namanya. Apa itu Bitly? Bitly untuk Sistem laporan online ya kayaknya. Oke. Nah, jadi saya udah lapor lewat Bitly. Nah, kadang kan pasien tidak tahu kan apa itu Bu gini-gini. Nah, jadi dengan cara saya Jumantuk kader, saya menyarankan kalau misalnya Bapak, Ibu misalnya batuk, saya bisa membantu Bapak Ibu
membawa periksa dahaknya ke puskesmas. Oke, jadi Bu Em ini sebagai perpanjangan tangan dari Puskesmas Tiban Baru ya? Iya. Jadi kalau ada tetangga ya yang ada keluhan batuk-batuk bisa melapor ke Bu Em ya. Iya. Dan memang tetangga sudah pada tahu ya kalau Bu Em ini kader Jumantuk ya. Udah. Oke, luar biasa sekali ini. Memang kita butuh orang-orang seperti Bu Emi ya, perpanjangan tangan ya. Dan ini sangat bermanfaat untuk warga khususnya di Tiban Baru. Baik, kita balik lagi ke Dr. Hilda selaku Kepala Puskesmas. Dokter, menurut dokter seperti apa sih upaya pemberantasan TB yang sudah dilakukan oleh pihak Puskesmas Tiban Baru selama ini, apa saja yang dilakukan? Baik, yang sudah kita lakukan itu untuk pencegahan itu adalah kita melakukan screening ya. Kita punya beberapa kegiatan di Puskesmas. Yang pertama screening TBC yang di anak sekolah. Kita punya screening TBC di pondok pesantren, di wilayah kerja kita. Kita punya screening TBC di wilayah masyarakat. Kita juga teman-teman juga turun ke lingkungan RT RW, ada kegiatan massal gotong royong dan sebagainya. Kita kolaborasi dengan kegiatan lintas program yang kita sekali turun tuh bisa semua dapat kegiatannya. Seperti itu. Yang kedua juga kita juga punya di Puskesmas sudah ada pemilahan pasien. Pasien yang infeksi itu tidak kita campur dengan pasien yang non infeksi. Di depan itu sudah ada pemilahan. Kalau yang infeksi itu kita arahkan ke pojok infeksi namanya. Itu khususnya di luar bangunan Puskesmas, ruangannya memang terbuka saat ini. Seperti itu. Oke, jadi memang sudah dijalankan dan itu rutin ya dok ya? Iya rutin, setiap hari sudah kita jalankan untuk programnya sendiri sesuai dengan kegiatan kita. Oke, luar biasa sekali ya Puskesmas Tiban Baru ya. Oke, kita balik lagi ke Dokter Ayu selaku penanggung jawab program P2P ya. Dokter, sejauh ini kan sudah dari kapan nih ada ini gertak ataupun kader Jumantuk ini? Oke, kalau untuk kader Jumantuknya itu dari sejak 2023. 2023 ya, dan itu dari pemerintah pusat ya? Ya kita sih yang bentuk ya. Inovasi buat pakai inovasi Puskesmas. Jadi kan seperti yang Bu Emi bilang ya tadi, jadi banyak isu di masyarakat yang sebenarnya kita nggak bisa jangkau kan. Nah, kalau kita hanya nunggu nih pasien tuh belum tentu, kata Bu Hilda kan tadi cuman yang sakit aja. Nah, bahkan belum tentu yang sakit itu mau berobat. Benar. Jadi dengan berkembangnya isu di masyarakat, kita mikir nih, kayaknya bisa dapat lebih banyak nih kalau kita bentuk aja kader gitu kan, bentuk kader yang khusus memang untuk membantu kita dalam menemukan kasus TBC kayak gitu. Jadi sejak tahun 2023 ya dok ya? Iya benar. Dan selama 3 tahun berjalan berarti ya ini 2 tahun ya? 2 tahun. Tahun ketiga ya. Selama 3 tahun berjalan ini pelaksanaan dan efektivitas program Gertak TB di Tiban Baru seperti apa dok? Efektivitasnya alhamdulillah saya cukup membantu untuk meningkatkan capaian kasus ya. Jadi kan selama ini tuh masih PR nih seperti yang tadi Bu Hilda bilang, kita treatment coverage atau penemuan kasus TB ini dari estimasi. Jadi estimasi itu sudah ada dari nasional ya. Kalau misalnya di wilayah kerja Puskesmas Tiban Baru misalkan nih sekitar 200 orang nih terdiagnosis TB. Nah, tapi kita paling menemukannya tuh hanya sekitar 50%. Itu pun belum tentu sampai gitu ya. Nah, jadi dengan adanya kader Jumantuk lebih masif aja gitu ya kita untuk screening. Jadi mereka bisa membantu screening, menemukan masyarakat yang mungkin terindikasi ini kayaknya TB nih gitu. Jadi kita periksakan dahaknya dan ternyata memang dapat dan memang meningkatkan capaian temuan kasus, baik capaian terduga atau suspek atau juga capaian penemuan kasus positifnya. Nah, jadi semakin banyak pasien positif yang kita temuin, itu berarti kan semakin mudah ya kita obati dan mencegah juga menularkan ke keluarganya, ke orang lain kayak gitu. Oke, baik, menarik sekali. Jadi TB ini bisa dicek ataupun diperiksa dari dahak seseorang ya? Iya benar. Dan itu yang dicek apanya dok? Maksudnya dari dahaknya itu kandungan apanya? Oke, jadi yang mau kita lihat itu kumannya. Jadi kan TBC itu penyebabnya tuh kuman ya, kuman bakteri. Bakterinya namanya Mycobacterium tuberculosis. Nah itu jadinya yang kita cek, kita periksakan di laboratorium, kumannya ini terdeteksi atau tidak. Gitu. Oke, dan TB ini menular ya dok ya? Betul, menular. Apakah sejak awal terindikasi gejala TB itu sudah menular dok? Iya, bahkan sebelum jadi gini, jadi sebenarnya sebelum terdiagnosis itu kan pasti dia udah batuk sekian lama ya. Betul. Nah dari sejak dia batuk itu ya sudah menularkan.
Dan itu menularnya melalui apa aja, Dok? Menular melalui air liur, droplet ya, bersin, batuk, berbicara gitu ya. Oke, jadi dari air liur aja sudah bisa menularkan ya, Dok? Iya, benar. Oke. Lalu kita balik lagi ke Bu Emi ya, sebagai kader Jumantuk. Ini Bu Emi selama menjadi kader Jumantuk sebelumnya memang dikasih briefing ya sama dokter-dokter di Tiban Baru ya, di Puskesmas Tiban Baru ya? Ya, kami di sini ada pelatihannya. Oh, ada pelatihannya. Ya, diberi pelatihan, diberi sosialisasi. Nah, jadi kami ada setiap posyandu ada kader Jumantuknya. Oke. Nah, jadi di masyarakat itu kalau ada kader masing-masing kan terjangkau. Oke. Jadi kalau untuk kader yang ada di Puskesmas Tiban Baru ada berapa, Bu Emi? Kalau kader Jumantuk kami banyak. Banyak ya? Iya. Itu tersebar semua di Tiban Baru berarti ya? Iya, karena posyandunya juga banyak. Oh, jadi satu posyandu ada berapa kader gitu seperti itu ya, Bu? Ada satu. Oke, ya, menarik sekali ya ini. Jadi bagaimana Bu Emi bisa mengenali ataupun mendampingi orang-orang yang punya ciri-ciri TB, terus menyampaikan informasinya ke masyarakat itu seperti apa, Bu? Ya itulah tadi ada perkumpulan kan, nah di Wirid dan PKK. Nah dari situlah kita mendapat informasi dari masyarakat. Oke. Nah jadi sebelum kita membawa pasien yang mau diperiksa ada haknya, kita harus sosialisasi dulu lah ke masyarakat. Bahwasanya ibu-ibu kalau ada yang batuk, ada apa, saya sebagai Jumantuk bisa membawa ibu ke rumah sakit, ke puskesmas, berobat dan sebagainya. Yang penting kita memberi pemahaman dulu ke masyarakat. Oke. Kadang kan masyarakat selama ini dia sering mengatakan batuk itu kan tabu ataupun sering dibilang orang malu. Ya. Nah, jadi dengan ada sosialisasi dari kader, mungkin mereka sudah menambah sedikit ilmunya dan pemahamannya tentang TB. Oke. Dan selama ini sejak tahun 2023 sebagai kader Jumantuk ya Bu ya, bagaimana Bu respon dari masyarakat seperti apa? Ya alhamdulillah karena mungkin kita sama masyarakat dekat ya, dekat, udah mungkin sering sosialisasi, udah mungkin sering ketemu, malah masyarakat sering menjulukan saya Ibu Batu. Ibu Batu. Ibu Batu. Asal jumpa Bu Batu dada katanya. Jadi punya nama julukan malah ya Bu ya. Dan ada nggak Bu respon dari masyarakat yang kayak pasti kan katanya tabu ya batuk itu ya. Ada nggak respon dari masyarakat yang enggak kok ini bukan TB, ini batuk biasa gitu? Ada juga. Ada ya. Nah, cuman bagaimana Bu cara menghadapi orang-orang seperti itu? Pasti ada kan di kawasan Tiban Baru? Ya, ada juga. Karena mungkin kami sering agak orang bilang mengatakan saya nggak batuk kok Bu, saya hanya main-main lah batuk gini-gini. Tidak bisa Bu, kita kasih pengertian jelas-jelasnya, dan kalau mereka tidak percaya kita jelaskan lewat buku ya. Nah ini contohnya, kalau misalnya pasien tidak diberi pengertian, diberi pemahaman yang benar, takutnya ya itu tiba-tiba kita bawa mereka ke puskesmas udah terlambat. Nah jadi kita diobatin itu udah positif. Nah udah positif itu kan susah juga kita memberi obat yang terbaik buat masyarakat. Oke, menarik sekali ini ya Bu Emi. Bu Emi selama jadi kader Jumantuk pernah nggak ada rasa khawatir ataupun takut bisa tertular? Kalau kekhawatiran mungkin ada ya Bu, dengan usianya juga. Ini hanya saya kedepannya berinisiatif, saya yang penting saya membantu masyarakat yang mempunyai unsur mungkin penyakit, dan kalau saya sendiri alhamdulillah dari puskesmas banyak support. Nah, yang penting semangat aja. Iya, memang jiwanya membantu ya Bu Emi ya. Iya, kalau jadi kader memang jiwanya jiwa hatinya tulus sekali. Luar biasa ya pendengar dari Bu Emi selaku kader Jumantuk. Pendengar silakan, masih ada waktu untuk Anda bertanya di 463351 atau bisa melalui WhatsApp kami di 081177781051. Kita balik lagi ke Dr. Hilda ya, masih dari Ibu Kepala Puskesmas di Tiban Baru. Bu Hilda, dalam pelaksanaan gertak TB ini Bu, sejauh mana keterlibatan masyarakat dan bagaimana caranya puskesmas untuk membangun kerjasama dengan kader TB seperti Bu Emi di lapangan?
baik kegiatan TB ini tidak terlepas memang peran dari lintas sektor ya Mbak ya. Kita sampaikan juga pada saat pertemuan lintas sektor kecamatan, kita sampaikan juga di kegiatan di kelurahan. Kita bersama dengan tim penggerak PKK Kelurahan Tiban Baru dan Tiban Lama, kita juga bekerja sama, kita juga ada penyuluhan ke masyarakat, dan tidak lupa kita juga bekerja sama dengan jejaring jaringan wilayah kerja puskesmas. Kita punya klinik, kita punya praktek bidan, kita punya teman-teman praktek wilayah kerja, itu memang kita libatkan semua. Tidak bisa kita bergerak sendiri karena di wilayah kita itu kan pemegang kesehatan bukan hanya puskesmas, tapi ada beberapa klinik yang memang bisa menjangkau masyarakat. Itu dibuktikan dengan adanya MOU dari Dinas Kesehatan sendiri melalui Dr. Didi Kusmaryadi, dituliskan kepada bidang P2P dengan Bu Melda. Itu dari sana dibuat MOU-nya dengan klinik bahwa setiap pasien yang ada keluhan dengan batuk 2 minggu, mereka bisa ke puskesmas. Dengan karena ini kegiatannya program, tidak dikenakan biaya walaupun BPJS-nya bukan Tiban Baru, dengan membawa surat dari puskesmas dan sudah ada MOU antara klinik dan puskesmas, itu melalui arahan dari Dinas Kesehatan, mereka mendapatkan pelayanan baik periksa dahak, baik pengobatan selama 6 bulan di puskesmas itu gratis. Gratis tanpa biaya tambahan apapun, tidak ada. Pungli ya. Iya betul. Ya? Tidak ada. Oke, menarik sekali ini pendengar. Luar biasa ya ini para tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Tiban Baru nih ya, demi menjangkau masyarakatnya yang terkena TB ya Bu ya. Jadi melakukan segala cara ya agar bisa diminimalisir jumlahnya ya. Oke. Baik, kita kembali lagi ke Dokter Ayu. Dokter Ayu, kalau misalnya ada warga yang terindikasi TB nih, misalnya dari Ibu Emi sudah, ini Dok ada yang TB nih, gimana nih? Apa sih Dok langkah-langkah yang harus dilakukan oleh tim medis selanjutnya Dok? Oke, jadi biasanya sih ada ini ya, kalau misalkan dari Bu Emi nih, kan ada tadi sistem lapor cepat ya biasanya, atau by phone juga boleh gitu. Ini ada nih di wilayah ini, atas nama ini udah batuk, kayaknya sih mengarah ke TB nih misalnya kayak gitu. Nah, ada 2 pilihan sih, bisa jadi Bu Eminya yang langsung ambil dahaknya, kita periksakan, atau pasiennya diarahkan ke puskesmas. Ya, jadi tergantung kondisi pasien juga. Kalau pasiennya memungkinkan, misalkan dia ada kendaraan dan segala macam, ya kita arahkan ke puskesmas, ke pojok ya, pojok infeksi. Kita periksa pemeriksaan seperti biasa. Kalau memang menurut dokter memang iya ini suspek ya, terduga TB, ya kita langsung periksakan dahaknya. Gitu. Nanti setelah hasil dahak keluar, kalau memang hasilnya positif, memang ada kuman TBC-nya di dahaknya, biasa langsung kita treat. Langsung kita kasih obat. Pengobatannya itu sih paling cepat 6 bulan. Paling cepat 6 bulan? Iya. Itu termasuk yang terindikasi TB atau gejala TB awal atau bagaimana? Iya, semua. Pokoknya setiap TBC yang hasil dahaknya sudah positif, itu langsung kita treat. Dan treatmentnya sampai minimal 6 bulan ya? Iya, minimal maksimal? 6 bulan. Maksimal bisa ada yang 9 bulan, ada yang 1 tahun. Dan itu kalau sudah di treatment, apakah benar-benar negatif TB? Iya, jadi selama treatment itu juga kita nggak lepas gitu aja ya. Dia datang per 2 minggu untuk fase awal, nanti 2 bulan pertama tuh per 2 minggu nih kita lihat ya efek sampingnya ada atau enggak. Ada perbaikan nggak klinisnya gitu ya, batuknya berkurang atau tidak. Nanti di bulan kedua kita periksakan dahak ulang. Nah, biasanya dalam 2 bulan pertama itu sudah negatif. Nah, tapi harus tetap kita lanjutkan. Biasanya udah nggak ada keluhan nih. Nah, dilanjutkan dengan fase lanjutan 4 bulan. Di bulan ke-5 nanti kita periksa dahak lagi. Nah, bulan ke-6 kita periksa dahak lagi. Jadi total evaluasi pengobatan tuh ada 3 kali periksa dahak ulang. Nah, kalau pasien-pasien dengan imunokompromis, misalkan pasien DM ya, pasien gula, atau pasien yang saat evaluasi ini kok kayaknya keluhannya tidak membaik gitu ya, tetap berat badannya nggak naik segala macam, itu kita evaluasi lagi ronsen. Jadi kita benar-benar buktikan udah bersih belum sih gitu ya parunya, seperti itu. Dan kita minta konsul juga ke dokter paru, apakah sudah selesai nih sembuh 6 bulan atau perlu lanjutan lagi tambahan 3 bulan atau tambahan 6 bulan lagi gitu. Jadi bisa dinyatakan benar-benar sembuh dari TB itu ketika apa Dok? Ya, kalau misalkan yang ada keluhan lagi, ya itu sama hasil BTA-nya itu tadi. Hasil BTA-nya. Iya, hasil evaluasi dahaknya yang bulan ke-2, 5 sama 6.
tandanya di dahaknya sudah tidak ada kuman lagi ya dok, berarti ya sudah dinyatakan sembuh ya. Dan memang sudah tidak menularkan lagi ya dok, berarti ya. Oke. Kalau sejauh ini dok, selama menjadi dokter di P2P di Puskesmas Tiban Baru, ini kasus untuk TB sendiri di daerah sana seperti apa dok? Kasusnya cukup banyak sih ya. Banyak ya. Jadi karena kita mungkin masih semakin masif ya screeningnya, jadi semakin banyak kita dapatnya seperti itu. Tahun ini aja sudah lumayan lah, sudah banyak yang memang berobat di Puskesmas Tiban Baru. Belum lagi yang memang mereka ketemunya tuh di rumah sakit. Nah, tadi kan bilang ya, gejala TB itu ada yang dari yang ringan sampai yang berat nih. Kadang yang pas di ringan itu nggak kejangkau, nah pas berat misalkan dia udah mungkin sesak atau batuk darah banyak, dia langsung ke rumah sakit. Nah, berarti ketemu atau terdiagnosisnya di rumah sakit, nanti rumah sakitnya akan announce ke kita, kayak lapor ke kita, oh di wilayah kalian nih ada nih orang yang sakit TBC. Nah itu setiap orang yang sakit TBC terdiagnosa itu wajib kami datangi, wajib kami lakukan investigasi kontak. Kita datangi ke rumahnya, kita tanya ada berapa orang di rumah, seperti itu, kita periksakan, kita screening anggota keluarga, dan ada namanya sekarang pemberian terapi pencegahan. Oke, jadi selain untuk mengobati, ada juga terapi pencegahan. Betul. Bisa diceritakan dokter? Iya, terapi pencegahan. Oke. Penasaran saya. Ya jadi menurut penelitian kan, kenapa nih nggak selesai nih TB, masih banyak aja gitu kan? Ya. Ternyata TBC itu bisa aktif, bisa laten. Laten itu tidak aktif berarti? Laten itu tidak aktif. Jadi istilahnya kumannya tidur. Nah jadi saat tertular saat ini belum tentu dia langsung sakit. Bisa jadi dia tertular nih, kumannya tergantung daya tahan tubuh ya. Nah misalkan nih ada orang di rumah, bapaknya lah misalkan ya, batuk-batuk nih, kumannya pasti terpapar dong anaknya, istrinya gitu ya. Nah kalau daya tahan tubuhnya kuat, mungkin dia hanya terpapar tapi kumannya tidak masuk, tidak terinfeksi ya. Atau bisa jadi kumannya ini masuk tapi dia tidur atau laten. Nah kemungkinan ketiga ya kumannya masuk dan aktif, jadi sakit. Nah jadi kemungkinannya itu. Yang sakit ada gejala, batuk, terus kita obatin. Kalau yang laten ini nggak ada gejala sama sekali. Berarti dikasih preventif tadi ya? Ya, nah yang nggak ada gejala ini, tapi suatu waktu, misalkan 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, mungkin saat itu daya tahan tubuhnya drop, kuman yang ada di dalam diri dia itu bisa aktif. Nah gitu, jadi untuk mencegah hal itu terjadi, ada namanya terapi pencegahan. Gitu. Dan itu untuk satu keluarga yang ada yang terkena TB di dalamnya ya dok? Iya, di dalam rumah ini. Oke, dan itu masih gratis ya dok, terapi pencegahannya ya? Iya, gratis. Luar biasa sekali nih Puskesmas Tiban Baru ya. Program pemerintah. Oke. Dan tidak menutup kemungkinan ya dok, dari tempat manapun, misalnya di Batam Center nih, kayaknya bisa nih periksa di sana nggak ya? Tetap gratis? Bisa, iya. Tetap gratis ya di sana ya? Obat juga semuanya gratis sih, karena memang ini program nasional ya. Oke, baik. Menarik sekali ya pendengar. Jadi bagi pendengar yang mungkin ada keluhan batuk-batuk ya, terus bingung nih setelah mendengar ini, jadi kayaknya bisa nih ke Puskesmas Tiban Baru, jadi bisa bertemu dokter Ayu ya? Iya. Baik, luar biasa. Kita balik lagi ke Bu Emi selaku kader Jumantuk. Bu Emi, saya penasaran nih, udah lama ya, 3 tahun kan kader Jumantuk ya Bu ya? Pasti ada suka dukanya dong. Gimana Bu Emi suka dukanya jadi kader Jumantuk di Puskesmas Tiban Baru? Kalau dukanya mungkin adalah nggak banyak ya. Kalau sukanya memang saya suka jalan-jalan. Jadi memang suka jalan-jalan, jadi kader aja gitu ya? Ya, karena kan kalau nggak kita dengan cara jalan-jalan, berkumpul sama masyarakat, kita kan nggak menemukan pasien. Iya benar. Ya, kalau udah menemukan pasien, kita curhat-curhatan, gitu. Ada yang bilang, Bu jangan dibilang-bilang orang ya kalau saya kena TB gitu. Oh ada yang seperti itu juga. Ada. Ya. Jadi kami dengan program Bu Ayu kalau survei atau mengunjungin pasien, kami diam-diam. Karena pesan dari masyarakat juga kan. Tolong ya Bu, kalau kesini jangan rame-rame katanya. Mungkin mereka malu. Tapi dengan ada sosialisasi dan penyuluhan, mereka udah sadar kalau penyakit TB itu bisa disembuhkan. Iya. Jadi dukanya
Bisa diceritain nggak Bu Emi nih? Kalau dukanya kadang masyarakat tuh degil sekali. Nah, nolak ya Bu iya, ya. degil. Kadang Bu Emi ini sampai nganterin obat loh Kak. Oh, karena pasiennya ini nggak mau datang ke puskesmas. Ya yang nganterin ke rumah kayak gitu ya Bu ya. Iya. Luar biasa Bu, membantu banget. Kontribusinya memang ya luar biasa ya. Jadi itu ya, memang ada pasien-pasien yang memang nggak mau datang ya. Alasannya apa Bu kira-kira Bu? Ya itulah alasan tadi. Bu, saya mau ke puskesmas nggak ada kendaraan, mau ke sana jauh. Jadi bilang, dah Bapak Ibu jangan takut. Nanti saya yang ambilkan obat, saya antar. Yang penting mau diminum itu obat katanya. Jadi mungkin masyarakat dengan cara gitu sakitnya tuh terobati lah dengan cara kita mungkin melayani dengan baik. Dengan fasilitas kena sana kita juga baik, karena kan istilahnya kami kader sama-sama manusia. Betul. Nah, jadi hati manusia sama hati pasien mungkin sama. Nah, kami mau sembuh, yang penting sembuh gitu. Kalau misalnya dukanya, kadang masyarakat nih tidak mengambil obat. Selama beberapa bulan dia tidak minum obat. Tiba-tiba saya dengar dari tetangga, Bu Emi, pasien Bu Emi sudah meninggal. Itu yang sedihnya di situ. Jadi kalau untuk selama ini 3 tahun ini ada berapa banyak kasus yang meninggal Bu Emi kalau ingat? Ada sih, ada Bu. Banyak. Tapi nggak banyak ya? Nggak banyak. Itu pun dari rumah sakit. Berarti kalau untuk dari rate kesembuhannya lebih tinggi ya daripada yang tidak berhasil ya? Luar Karena biasa. itulah pasiennya degil kan. Tapi sejauh ini aman terkendali ya Bu masalah-masalahnya ya? Aman ya. Apa yang nggak bisa dilakukan oleh kader ya kan? Oke, kita balik lagi ke Dr. Hilda. Dr. Hilda, ini kan tadi membutuhkan banyak sekali yang terkait ya dari ini. Apakah mendapat dukungan dari pemerintah secara penuh, Dokter? Baik, ini kegiatannya adalah kegiatan dari pemerintah pusat, dari Kementerian Kesehatan. Ini masuk dalam salah satu program dari nawacitanya Pak Presiden yang diturunkan ke Kota Batam. Itu pasti mendapatkan dukungan dari pusat. Setelah itu untuk itu juga disosialisasikan ke lintas yang lain, kita sampaikan di kecamatan, kita sampaikan di sekolah, jadi sangat mendapat dukungan. Dan di luar ini kalau dari pihak swasta ada ya Bu Emi ya, biasanya ada LSM yang mendukung. Dulu itu ada global kan ya Bu Emi ya. Tahun ini masih ada namanya Linus. Lintas Nusa. Oke. Jadi selain dari pemerintah ada LSM yang menaungi terkait kegiatan dari TBC sendiri. Oke, jadi didukung penuh ya Puskesmas Tiban Baru ya. Baik. Kota Batam sih karena dia program nasional, jadi dukungannya itu pasti dari pusat juga ada. Untuk Kota Batam sendiri Lintas Nusa namanya. Oke, kalau untuk target sendiri ada nggak sih Dok dari pemerintah pusat? Targetnya yang dikatakan tadi sekitar 80% ya Dr. Ayu ya, 80-90%. Tapi karena memang kita berhadapan dengan Kota Batam yang warganya urbanisasinya sangat cepat. Betul. Ya 3 bulan ada 3 bulan hilang. Jadi kadang-kala kita ketemu kasusnya dan nggak selesai pengobatan seperti itu. Tapi jangan takut, untuk penderita TBC sendiri ini sudah lintas wilayah. Kita punya satu kemarin dari luar daerah, dia dapat kerja di Batam, baru minggu kemarin dapat kerja di Batam, dipindahkan ke Batam hanya dengan modal KTP, jadi kita bisa ambil obat di Batam. Dia di Batam selama setahun, bisa pengobatan di Kota Batam, dipindahkan, tapi dia memang punya pencatatan aplikasi secara nasional ya. Jadi kalau dia pindah ke Batam, otomatis datanya itu masuk ke Puskesmas Tiban Baru karena pengambil obat di Tiban Baru. Seperti itu. Jadi sebenarnya memang sudah difasilitasi oleh pemerintah ya. Iya, betul. Dan tenaga kesehatan juga, tinggal kesadaran diri masing-masing ya. Baik. Luar biasa sekali. Oke, kita balik lagi ke Dokter Ayu. Dokter Ayu, ini kalau untuk penularan itu untuk TB itu apakah secepat itu atau seperti apa Dok? Kalau cepatnya sih tidak secepat kayak COVID ya. COVID itu kayaknya kita ngomong gini aja bisa nular nih ya. Kalau TB sih tidak. Jadi sejauh kami investigasi kontak yang satu rumah, misalkan nih ada pasien TB ya aktif, kemudian kita kunjungi dan kita periksa dahak anggota keluarga di rumahnya, yang kena sakit juga itu nggak banyak sih. Tapi satu lagi itu tergantung juga dengan
kondisi masing-masing ini ya, kondisi tubuh ya. Kalau yang biasanya yang paling rentan tuh anak-anak. Anak-anak usia di bawah 5 tahun. Oke, balita ya. Anak-anak, kemudian lansia, kemudian orang-orang dengan penyakit gula, HIV. Nah, itu sangat rentan, ibu hamil seperti itu. Nah, kalau yang biasa kayak sehat-sehat aja sih, kemungkinan tertularnya itu sangat kecil sih sebenarnya. Nah, selain dari faktor individunya, yang kedua juga faktor lingkungan rumah. Iya, jadi semakin padat, ya makanya biasanya sih yang cepat nular tuh kayak pesantren misalnya gitu, yang memang mereka tinggal bareng-bareng. Atau rumah padat penduduk nih, ya yang memang mungkin sirkulasi rumahnya tuh nggak baik gitu ya, lembab, gelap, terlalu banyak orang di dalam rumah itu. Atau misalkan di lembaga kemasyarakatan, ya kayak gitu tuh yang memang lebih gampang menular. Tapi kalau rumahnya baik, sirkulasinya bagus, tidak terlalu ramai, ya daya tahan tubuhnya kuat, tidak semudah itu sih memang menularnya. Cuman memang wajib kita periksakan. Ya, jadi memang kalau TB tidak terlalu perlu dikhawatirkan seperti COVID ya dok ya? Iya, nggak perlu kayak misalkan, pisah nih, nggak mau bareng nih sampai 6 bulan, enggak. Karena menurut penelitian juga penularannya itu sampai di 2 minggu pengobatan tuh biasanya sudah tidak menularkan lagi. Jadi yang penting minum obat. Nah, yang penting minum obat. Kalau udah minum obat 2 minggu sampai 1 bulan sih biasanya angka penularannya udah sangat kecil dah. Nggak menularkan banget. Sudah tidak terlalu mengkhawatirkan lagi ya dok. Iya. Oke, saya penasaran dok, masih penasaran masalah pengobatan. Tadi kan dokter menceritakan dari 3 sampai 9 bulan tergantung ya tingkat keparahannya ya. 6 bulan sampai 6 bulan sampai 9 bulan. Itu kalau misalnya kita di tengah-tengah bulan tiba-tiba berhenti. Nah, itu dia itu seperti apa, Dok? Itu PR kita ya Bu Emi ya. Banyak banget itu Kak. Karena kenapa? Karena biasanya memang udah gak ada keluhan. Nah, 2 bulan di fase awal itu udah enak tuh. Udah naik beratnya, udah gak ada batuknya, batuk darahnya udah gak ada, sesaknya udah gak ada, udah seger. Jadi pasien tuh sering merasa sembuh. Kayak udah sembuh kok, udah nggak merasa butuh obat ya. Nah, jadi dia nggak datang lagi. Nah, yang dikhawatirkan kalau misalkan dia putus, ya itu namanya putus berobat ya, atau lost to follow up, itu bisa kambuh. Jadi kumannya kan nggak benar-benar mati tuh. Masih nanti laten mungkin ya dia setahun kambuh lagi, ada lagi batuknya. Dan ternyata saat kita periksakan, ternyata kumannya itu karena tidak tuntas berobatnya, kumannya jadi kebal. Nah, itu namanya TB kebal obat. Jadi obatnya udah nggak bisa seperti obat yang biasa. Bukan yang di puskesmas lagi, udah nggak bisa lah istilahnya. Jadi kalau sudah kebal obat macam mana? Kalau kebal obat, nanti kan diperiksa nih dahaknya. Di situ terdeteksi, TBC-nya ini nih kebal obat nih. Nah, ya harus di rumah sakit. Gitu. Sudah harus ke vaskes yang lebih mendukung ya perawatannya. Tapi masih bisa disembuhkan ya dok ya, walaupun kebal obat? Insya Allah bisa. Cuman ya itu tingkat komplikasinya lebih tinggi. Baik. Kita balik lagi ke Bu Emi selaku kader Jumantuk. Bu Emi, selama ini sebagai kader Jumantuk itu bisa melihat nggak ataupun menilai di keluarga itu yang paling banyak atau yang beresiko kena TBC itu yang seperti apa? TBC itu yang seperti apa? Itu kebanyakan lansia. Lansia ya. Nah, selama ini kasusnya di Tiban Baru lansia ya. Lansia yang mempunyai penyakit DM atau gula. Diabetes ya. Iya. Dan itu banyak jumlahnya, Bu Emi? Lebih kurang lah. Dan masih yang mendominasi ya di antara yang terkena TB ya. Ya, karena di lingkungannya, mungkin dengan cara lingkungannya nggak ber-PHBS, mungkin dia cepat. Di samping itu juga mungkin merokok, bisa jadi juga. Itu jadi faktor penentu juga ya merokok bisa, ya? Merokok bisa, risikonya. Kalau untuk anak di bawah 5 tahun, balita itu banyak nggak Bu Emi kasusnya? Kalau TB paru jarang ada. Jarang ya? Ya, paling klinis dia ya Bu Dok ya. Iya, banyak TB kelenjar. TB kelenjar. Apa bedanya TB klinis dan TB paru? TB klinik, maksudnya TB di luar paru. TB paru dan TB di luar paru. Kalau TB di luar paru ya kuman TB-nya tidak di dalam paru-paru. Iya, jadi bisa di kelenjar, bisa di otak, bisa di perut, banyak, bisa di tulang, banyak sih. Tapi pengobatannya tetap sama ya dok ya? Sama. Baik, menarik sekali. Nggak terasa nih dok, sudah hampir kita di ujung pertemuan kita di sore hari ini ya. Seru sekali ngobrol sama dokter-dokter hebat dan juga tentu saja kader Jumantuk yang luar biasa ini.
Pertanyaan terakhir untuk ketiga narasumber yang ada di studio, Dr. Hilda. Kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak kepada pendengar ataupun kepada pemangku kebijakan nih, mungkin nih sebagai kepala puskesmas di Tiban Baru, apa yang ingin disampaikan, Dok? Mohon dukungan dari semua lintas program, lintas kegiatan kita. Jadi bahwa tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan takut untuk sehat, jangan takut untuk periksa kesehatan, karena itu adalah menjadi modal pertama untuk karena untuk mengobati itu lebih susah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan takut ke puskesmas, itu aja sih. Karena kita puskesmas Kota Batam sudah lebih bagus, sudah obatnya mungkin lebih bagus dari ini, karena kita memang sudah mendapat support ya, kita ada dari pemerintah Kota Batam, kita juga ada BPJS, jadi intinya jangan tunggu sakit dulu baru berobat, karena program pemerintah sendiri sudah ada cek kesehatan gratis itu sekali setahun untuk deteksi dini terkait kesehatan seluruh warga Kota Batam. Dan bagi warga Kota Batam sudah ada program baru dari Pak Wali kita, dengan KTP Batam sudah bisa berobat gratis bisa mendaftar di semua puskesmas wilayah Kota Batam. Modal KTP aja. Modal KTP. Pos TB, temukan, obati sampai sembuh tuberkulosis. Oke, luar biasa sekali nih closing statement dari Dr. Hilda ya. Lalu kita ke Dr. Ayu. Dr. Ayu ada yang ingin disampaikan nggak untuk pendengar Pro 1 RRI Batam mengenai ini nih selaku penanggung jawab program P2P? Oke, baik. Kalau dari saya sih sebagai klinisi ya, saya ya sebagai dokter, saya berharap sih mungkin saya berharapnya stigma negatif tentang TB ini segera hilang ya, karena ini yang juga menjadi tembok penghalang nih bagi masyarakat untuk bertemu dokter, untuk bertemu tenaga kesehatan, karena itu tadi ya takut dijauhi gitu kan, takut dijauhi. Atau banyak juga nih masyarakat yang masih ngira sakit gejala TB ini kayak sakitnya diguna-guna gitu. Kurus, batuk darah gitu ya. Jadi berobatnya ke orang pintar misalkan gitu. Padahal ternyata TB. Nah, jadi mungkin saya harap ya melalui Gertak TB ini, jadi Puskesmas Tiban Baru ini kayak lebih dekat lah dengan masyarakat ya, melalui kader, jadi bisa menjangkau lagi lebih banyak masyarakat yang butuh bantuan, mungkin ya butuh bantuan, dan kita sama-sama sukseskan nih program dunia sih sebenarnya untuk eliminasi TB di 2030. Gitu. Baik, luar biasa Dr. Ayu. Kita ke Ibu Emi selaku kader Jumantuk. Ada yang ingin disampaikan nggak Bu Emi untuk kader-kader yang lain atau untuk masyarakat mungkin agar lebih sadar? Ada, tapi nanti saya sedikit ada istilahnya pantun mengenai TB ya. Waduh, sila. Saya sebagai kader Jumantuk mohon kepada masyarakat, hendaknya jangan malu-malu untuk berobat ke puskesmas. Nah, sedikit kami mau sedikit pantun tapi menjurus ke TB ya. Boleh. Kunyit jahe dibuat rempah. Ewa. Berikan teri hidangan lodeh. Penyakit TB paru dapat dicegah. Imunisasikan bayi dengan BCG. Nih ada lagi nih, pokoknya lebih mantap. Bawa perahu arungi selat. Salah kemudi semapan berbelok. Supaya paru jantung sehat, elok kehindaran kebiasaan merokok. Nah, jadi maksudnya kepada bapak-bapak kalau merokok boleh, tapi jangan di ruangan. Jangan boleh lah Bu, nggak boleh. Kalau bisa jangan tidak merokok. Demi keselamatan keluarga. Satu lagi, satu lagi ya. Pantai Labu airnya tenang. Banyak pengunjung bermain joker. Kalau TB paru dapat menyerang, segera datanglah ke puskesmas atau ke dokter. Terima kasih. Luar biasa pantun dari Bu Emi nih menutup dialog kentongan kita di sore hari ini. Terima kasih banyak untuk Dr. Ayu, Bu Emi dan juga Dr. Hilda sudah datang jauh-jauh dari Tiban Baru ya ke RRI Batam untuk membagikan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Jangan kapok datang ke sini ya Bu dan Dokter. Oke, pendengar, kita sudah di penghujung segmen dialog kentongan di edisi hari ini
ya. Terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah mendengarkan kami ya, dan semoga bermanfaat ya untuk pendengar Pro 1 RRI Batam. Jadi kuncinya memang harus ada kerjasama ya antara tenaga medis, kemudian kader Jumantuk dan juga masyarakat tentunya yang paling penting ya, yang nggak boleh degil ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Dr. Hilda, Dr. Ayu dan juga Ibu Emi atas waktunya. Saya Aziza sekalian pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di dialog kentongan selanjutnya. Baik.